Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ajun, selaku dosen dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 2. Perkenalkan, saya Husut Hari dengan NIM A12/2021-06620. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 2, yaitu pengembangan sistem informasi berorientasi objek pada penjualan batik tulis berbasis web pada toko Gading Kencana. Di sini saya akan melanjutkan dari tugas UTS kemarin, dan saya akan langsung menerangkan pada diagram sequence. Berikut merupakan diagram sequence. Yang pertama ada diagram sequence dari login pelanggan. Ini merupakan diagram dari login pelanggan. Untuk narasinya yaitu pelanggan menginputkan username atau nama telepon dan password pada halaman login. Setelah menginputkan, kemudian data tersebut dikirim oleh sistem, kemudian akan divalidasi pada database atau dicocokkan, kemudian untuk hasilnya akan pelanggan berhasil login. Jika pada data tersebut sesuai dengan data di database. Kemudian jika tidak cocok maka akan menampilkan kesalahan dan pelanggan dapat menginputkan kembali username, telepon atau password dan password. Dan prosesnya akan sama hingga pelanggan berhasil login. Selanjutnya yaitu pelanggan melihat batik. Narasinya yaitu pelanggan memilih menu batik. Kemudian data dikirim pada sistem. Selanjutnya akan diproses pada database. Kemudian menampilkan beberapa pilihan batik dari stok yang berasal dari database barang. Ini untuk diagram sekuennya adalah seperti ini. Selanjutnya yaitu pelanggan membeli batik. Untuk prosesnya yaitu pelanggan memilih menu pembelian batik. Kedua memilih selanjutnya, pelanggan dapat memilih batik yang telah ditampilkan pada menu halaman pembelian. Ini untuk menu halaman pembelian. Selanjutnya, pelanggan menginputkan jumlah batik yang ingin dibeli. Pelanggan juga dapat mengupload gambar desain batik jika ingin melakukan pembelian sesuai dengan desain sendiri. Selanjutnya, data tersebut akan dikirimkan pada sistem, kemudian diproses dan disimpan ke dalam database atas pembelian batik oleh pelanggan. Selanjutnya, akan muncul informasi data pembelian secara rinci batik tersebut kepada pelanggan. Untuk prosesnya adalah seperti ini. Jadi pada pembelian batik, pelanggan dapat beli batik sesuai stok atau sesuai dengan database barang, atau pelanggan juga ingin memiliki desain sendiri, pelanggan juga dapat mengupload desain batik juga, kemudian akan diproses pada sistem dan disesuaikan, dan kemudian akan menampilkan informasi data pembelian batik pada pelanggan. Selanjutnya yaitu pembayaran batik. Dan melakukan proses pembelian, selanjutnya proses pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Jadi pada proses ini, pembayaran pelanggan memiliki dua pilihan, yaitu bisa melakukan pembayaran secara lunas atau bisa memilih DP terlebih dahulu. Jika untuk pembayaran secara lunas, maka pelanggan dapat klik pembayaran secara lunas dan kemudian kirim data pembayaran, kemudian proses database, kemudian hasilnya menampilkan kode unik pembayaran dan pelanggan dapat langsung membayar atas pesanan tersebut. Untuk pembayaran secara DP, kemudian pelanggan dapat memilih metode pembayaran apa yang ingin digunakan. Selanjutnya mengirim data, proses pada database, hasilnya yang menampilkan kode unik pembayaran. Jika ingin melakukan pelunasan, itu dengan caranya sama seperti pembayaran lunas, yaitu kirim data, proses, dan hasilnya menampilkan kode unik pembayaran, kemudian pembayaran selesai. Selanjutnya yaitu konfirmasi pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, selanjutnya pelanggan dapat klik konfirmasi pembayaran pada halaman pembayaran. Kemudian pada sistem mengirim data tersebut. Selanjutnya mengupdate pembayaran tersebut. Jika hasil pembayaran berhasil, maka sistem akan menampilkan pembayaran yang berhasil. Namun jika pada sistem menampilkan pembayaran gagal, maka pelanggan dapat mengklik konfirmasi pembayaran kembali dan prosesnya sama seperti proses awal tadi, dan sehingga menghasilkan tampilan pembayaran berhasil. Kemudian aktivitas pesanan oleh pelanggan.
Untuk narasinya yaitu pelanggan dapat memilih menu aktivitas pesanan. Untuk aktivitas pesanan ini memiliki 3 menu yaitu estimasi pembuatan batik, pengemasan, dan pengiriman. Jika pelanggan ingin melihat estimasi pembuatan batik sendiri, maka pelanggan dapat memilih menu estimasi pembuatan batik, dan pelanggan dapat memantau estimasi pembuatan batik tersebut. Kemudian sistem akan mengirim data tersebut ke database lalu memprosesnya. Selanjutnya, menambahkan informasi estimasi pembuatan batik ke pelanggan. Jika pelanggan ingin melihat aktivitas pemesanan pengemasan, maka pelanggan dapat memilih menu pengemasan dan pelanggan dapat memantau bahwa batik sedang dikemas. Sistem akan mengirimkan data tersebut ke database lalu memprosesnya. Selanjutnya, menambahkan informasi bahwa batik sedang dikemas pada pelanggan. Kemudian jika pelanggan ingin melihat aktivitas pemesanan pengiriman, maka pelanggan dapat memilih menu pengiriman dan pelanggan dapat memantau bahwa batik sedang di tahap pengiriman. Sistem akan mengirim data tersebut ke database lalu memprosesnya. Selanjutnya, menandakan informasi pengiriman batik tersebut sampai mana, dan pelanggan dapat mengetahui informasi aktivitas pemesanan secara berkala. Jadi ini merupakan diagram sekuen dari aktivitas pemesanan. Jadi aktivitas pemesanan itu ada 3 menu, ada 3 halaman, yaitu estimasi pembuatan batik, pengemasan, dan pengiriman. Dan pelanggan ini hanya bisa memantau saja bahwa batik itu sampai mana jika mengecek pengiriman atau bahwa batik sudah dikemas atau belum, itu bisa memantau pada halaman pengemasan. Selanjutnya yaitu konfirmasi pesanan. Narasi diagram sekuen konfirmasi pesanan yaitu setelah batik telah sampai ke tangan pelanggan, selanjutnya pelanggan dapat memilih konfirmasi pesanan. Sistem mengirim data, database akan mengupdate konfirmasi pesanan tersebut. Konfirmasi pesanan telah dilakukan sehingga akan menandakan perubahan yaitu pada halaman konfirmasi pesanan akan kosong yang berarti batik telah diterima oleh pelanggan. Jadi untuk konfirmasi pesanan ini akan bisa dilakukan jika barang tersebut sudah sampai ke tangan pelanggan. Dan hasilnya yaitu menampilkan halaman pesanan juga kosong yang berarti bahwa pesanan itu telah selesai. Kemudian selanjutnya adalah proses diagram sekuen dari admin dan pemilik. Yang pertama adalah login. Di sini ada admin dan pemilik. Ini menjadi satu karena proses login admin dan pemilik itu adalah sama. Maka akan di diagram sekuen akan digabung menjadi satu. Yang pertama admin dan pemilik input username dan password. Kemudian pada halaman login. Kemudian sistem akan mengirim data, kemudian akan divalidasi pada database atau dicocokkan apakah username atau password itu sesuai dengan database yang pernah diinputkan. Kemudian hasilnya berhasil login sebagai admin atau pemilik. Jika gagal, maka akan menampilkan pesan kesalahan dan admin atau pemilik dapat menginsert kembali dan prosesnya adalah sama. Selanjutnya pesanan dari pelanggan oleh admin. Jadi ini maksudnya adalah admin mendapat pesanan dari pelanggan dan prosesnya adalah sebagai berikut. Pada menu ini terdapat halaman pesanan dari stok halaman pesanan sesuai permintaan pelanggan. Pesanan dari desain atau pesanan dari desain pelanggan. Pada bagian ini terdapat dua proses yaitu yang pertama pesanan dari stok. Admin mengklik halaman pesanan kemudian mengkonfirmasi pesanan dari pelanggan. Akhirnya sistem mengirim data, kemudian database akan mengupdate bahwa pesanan dari pelanggan telah dikonfirmasi oleh admin. Kemudian menampilkan konfirmasi pesanan dari pelanggan telah diupdate oleh admin. Untuk proses kedua yaitu pesanan permintaan dari pelanggan. Admin mengklik konfirmasi pesanan permintaan dari pelanggan. Sistem akan mengirim data, kemudian database akan mengupdate bahwa pesanan permintaan pelanggan telah dikonfirmasi oleh admin. Selanjutnya akan menambahkan konfirmasi pesanan permintaan dari pelanggan yang telah diupdate. Untuk prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk prosesnya itu ada halaman pesanan. Ini merupakan dari stok data barang yang ini halaman peminat sesuai permintaan. Jadi kalau ada pelanggan ingin memesan batik sesuai dengan desain sendiri. Dan posisinya adalah seperti ini. Yang telah saya jelaskan pada narasi tadi. Selanjutnya yaitu adalah aktivitas pesanan oleh admin. Untuk aktivitas pesanan oleh admin ini juga bersangkutan dengan karyawan, di mana karyawan ini nantinya bersangkutan pada proses pembuatan batik atau mengkonfirmasi status pembuatan batik. Jadi, jika ada pesanan desain sesuai permintaan pelanggan. Untuk halamannya ada halaman hasil batik, halaman pengemasan, dan halaman pengiriman. Jadi ini semua untuk mengupdate status informasi dari pelanggan dari admin untuk ke pelanggan. Untuk lebih
Selanjutnya saya akan menjelaskan pada narasinya yang di sini, yaitu yang pertama pada aktivitas pesanan dilakukan oleh admin dan karyawan. Namun karyawan hanya mengupdate hasil batik saja yang telah dibuat. Kemudian karyawan memilih menu aktivitas pesanan dan memilih menu hasil batik ketika terdapat informasi pesanan sesuai desain dari pelanggan. Selanjutnya akan mengupdate ketika batik tersebut telah jadi. Kemudian sistem akan mengirim data dan database akan mengupdate informasi tersebut. Selanjutnya menghasilkan informasi hasil batik yang akan dikirim langsung ke admin. Kemudian admin memilih menu aktivitas pesanan jika admin akan melakukan pengeluaran batik. Maka admin dapat memilih menu pengemasan dan admin menyebutkan bahwa pesanan sedang dikemas. Kemudian sistem akan mengirim data selanjutnya pada database akan diupdate. Menambahkan informasi bahwa batik sedang dikemas oleh admin. Jika admin akan melakukan pengiriman pesanan, maka admin dapat memilih menu pengiriman dan admin menyebutkan bahwa pesanan sedang dikirim. Kemudian sistem akan mengirim data. Selanjutnya pada database akan diupdate. Selanjutnya menambahkan informasi pengiriman batik. Semua informasi ini bertujuan untuk mengirimkan informasi pada web pelanggan. Jadi untuk adanya aktivitas pesanan ini untuk memberitahu bahwa bagaimana status pesanan kepada pelanggan. Jadi ada admin yang akan selalu mengupdate-nya. Dan karyawan juga yang akan selalu mengupdate pada halaman hasil batik. Untuk prosesnya adalah seperti ini. Selanjutnya yaitu pesanan selesai oleh admin. Jadi pesanan selesai oleh admin itu dilakukan ketika pelanggan telah mengkonfirmasi mengkonfirmasi pesanan selesai atau pesanan sudah sampai ke tangan pelanggan. Untuk admin sendiri prosesnya itu mengklik pesanan selesai pada halaman pesanan. Selanjutnya pada sistem akan mengirim data, kemudian akan diproses pada database, hasilnya itu menambahkan halaman pesanan selesai atau sukses. Kemudian yaitu ada laporan oleh admin. Jadi laporan oleh admin ini berfungsi untuk menginputkan laporan penjualan atau laporan pemesanan oleh admin yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Untuk prosesnya yaitu admin mengklik halaman laporan, kemudian admin menginput laporan penjualan. Selanjutnya pada sistem akan mengirim data, database tersebut akan disimpan, kemudian akan menampilkan halaman laporan yang sukses diinputkan. Kemudian ada laporan oleh pemilik. Laporan oleh pemilik ini yaitu pemilik hanya memantau saja laporan penjualan atau laporan pembelian sesuai dengan periode tertentu yang telah diinputkan oleh admin tersebut. Yang pertama prosesnya yaitu pemilik mengklik halaman laporan, kemudian mengklik laporan penjualan, tanggal, bulan, tahun, dan periode. Jadi untuk laporan nanti ada beberapa menu, ya ini adalah menunya. Kemudian dari sistem mengirim data dan database akan memprosesnya. Kemudian menampilkan dari laporan penjualan sesuai dengan periode tertentu. Jadi untuk pemilik hanya memantau kapan saja. Jadi untuk memberikan informasi bahwa eh, apakah perusahaan telah mengalami kerugian atau keuntungan dan lain-lain. Selanjutnya jelas saya akan menjelaskan diagram kelas. Ini merupakan diagram kelas dari toko Gading Kencana atas pemesanan batik. Di sini ada aktornya yaitu pelanggan, pemilik, admin, dan karyawan. Sini akan diberikan user, maksudnya user di sini itu yang bisa mengakses web pada aplikasi Toko Gading Kencana, yaitu ada pelanggan yang dapat mengakses webnya untuk memesan batik online, pemilik dapat mengakses web untuk melihat input laporan, dan admin mengakses web untuk menginputkan laporan, eh, mau apa meng- mengupdate status pengiriman, pengemasan, dan juga admin dapat mengupdate stok produk. Dan karyawan di sini hanya sebagai mengupdate di detail desain permintaan pelanggan saja pada aktivitas pesanan. Jadi untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Pelanggan ini di sini membuat user, makanya di sini ada ID user, password, dan login status. Dan pelanggan di sini dapat memesan dan ada detail pemesanan
Data pesanan ini berasal dari produk yang akan dipilih pelanggan. Dan pelanggan juga dapat mengakses aktivitas pesanan, di mana aktivitas pesanan ini berisi ada pengiriman, pengemasan, dan desain permintaan. Desain permintaan di sini maksudnya yaitu pelanggan dapat melihat estimasi waktu yang telah saya jelaskan pada diagram sekuen tadi. Kemudian admin ini bisa menginputkan untuk laporan dan mengupdate aktivitas pesanan untuk pengiriman, pengemasan, desain permintaan, dan desain permintaan ini adalah karyawan yang mengupdate-nya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pada penjelasan berikut ini secara lengkap pada masing-masing kelas. Yang pertama adalah ada kelas user. Ada kelas user akan memiliki akses login pada web, yaitu pelanggan, admin, dan pemilik. Masing-masing yaitu one-to-one, karena setiap pelanggan, pemilik, dan admin ini memiliki satu user saja untuk mengakses web. Ada kelas user memiliki atribut ID user untuk memasukkan username, password untuk memasukkan password, dan login status untuk melihat status login apakah berhasil atau gagal. Kelas user method input untuk memasukkan username dan password, edit untuk mengedit jika terjadi kesalahan, hapus untuk menghapus jika terjadi kesalahan, dan simpan untuk menyimpan hasil inputan user. Kemudian kelas pelanggan ini adalah one to many untuk pesanan. Jadi maksudnya jadi satu pelanggan bisa memesan banyak pesanan atau bisa memesan banyak produk. Pesan one to many berarti setiap pelanggan harus mengakses aktivitas pesanan di mana untuk memantau kondisi pesanan tersebut. Kelas pelanggan memiliki atribut nama pelanggan untuk mengetahui nama pelanggan, alamat untuk mengetahui alamat pelanggan, dan juga sebagai informasi pengiriman barang, info pembayaran untuk mengetahui metode pembayaran yang digunakan pelanggan, dan info saldo untuk mengetahui informasi saldo pelanggan. Pelanggan juga memiliki metode input. Memiliki metode yaitu pertama ada input untuk menginput seperti alamat atau catatan saat pemesanan, edit untuk mengedit jika terjadi kesalahan, dan edit ini mengedit kesalahan dan bisa diperbaiki lagi. Add untuk menambah jumlah batik, cari untuk mencari batik yang diinginkan, hapus untuk menghapus jika terjadi kesalahan, dan simpan untuk menyimpan hasil inputan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada kelas pemilik. Ini adalah kelas pemilik, dia dapat mengakses laporan dan user saja. Laporan ini untuk memantau untuk pemilik, jadi satu pemilik dapat mengakses banyak laporan juga. Ini bantuan. Untuk kelas pemilik dapat ini dapat memantau laporan penjualan sesuai dengan periode tertentu. Kita memantau apakah bisnis kita yang dijalankan mengalami keuntungan atau kerugian. Kelas pemilik ini memiliki atribut nama pemilik untuk mengetahui atau berdaftar nama pemilik, dan email untuk mengetahui alamat email pemilik. Pemilik juga memiliki metode, yaitu ada metode add untuk menambah laporan sesuai periode tertentu, cari untuk mencari laporan yang diinginkan, dan simpan untuk menyimpan hasil laporan sesuai dengan periode tertentu. Selanjutnya adalah kelas admin. Ada kelas admin dapat mengakses laporan di mana admin menginginkan laporan penjualan sesuai dengan periode tertentu yang nantinya laporan ini akan dilaporkan pada pemilik, serta pada kelas admin memiliki akses aktivitas pesanan untuk konfirmasi pengemasan dan pengiriman pesanan oleh admin. Kelas admin memiliki atribut nama admin untuk mengetahui informasi admin, dan email untuk mengetahui informasi alamat email admin. Admin juga memiliki metode, yaitu ada metode input untuk menginput seperti input laporan sesuai dengan periode tertentu, edit untuk mengedit jika terjadi kesalahan, add untuk menambah jumlah stok batik, cari untuk mencari sesuatu yang diinginkan admin, hapus untuk menghapus jika terjadi kesalahan, dan simpan untuk menyimpan hasil inputan. Ini merupakan ada kelas admin. Ini pada user, bantuan, untuk laporan one to many. Jadi satu admin bisa membuat banyak laporan juga. Untuk aktivitas pesanan yaitu one to many. Jadi dapat membuat banyak aktivitas pesanan juga, mengupdate pesanan juga seperti pengiriman, pengemasan, detail pesanan, dan lain-lain. Dan untuk atributnya adalah seperti ini. Dan ini merupakan metode input, metode kelas pada kelas admin. Setelah itu adalah kelas pesanan. Pada kelas pesanan dapat diakses oleh pelanggan jika ingin memesan batik, dan one to many yang berarti satu pelanggan dapat memesan banyak produk. Pesanan memiliki atribut ID pesanan sebagai informasi ID pesanan, dan ID ini merupakan angka unik sehingga dapat mempermudah pencarian mengenai pesanan pelanggan. Selanjutnya nama pesanan sebagai informasi nama pesanan produk yang dipesan pelanggan, tanggal pesanan informasi kapan pelanggan memesan produk tersebut,
Nama pelanggan sebagai informasi siapa yang memesan produk tersebut, status sebagai informasi status pesanan tersebut, seperti apakah sedang dikirim atau dikemas, dan lain-lain. Dan ID pengiriman sebagai informasi bahwa pesanan tersebut memiliki ID pengiriman, sehingga admin dapat mudah melakukan proses pengiriman ke kurir. Pesanan juga memiliki yaitu metode pesan yang berfungsi untuk ketika mengirim ke kurir, pesanan memiliki metode yang memesan suatu produk tersebut. Jadi pada kelas pesanan seperti ini, yang diakses oleh pelanggan yaitu one to many, ini untuk atributnya, dan ini merupakan metode dari kelas pesanan. Jadi maaf, untuk metode kelas dari pesanan itu ada input, add, edit, hapus, dan simpan. Untuk input ini dapat menginput catatan, add ini dapat menambahkan jumlah produk, edit ini jika ingin mengedit pesanan yang sesuai, atau hapus jika ada terjadi kesalahan, dan simpan untuk menyimpan pesanan tersebut. Selanjutnya adalah kelas detail pesanan. Pada kelas detail pesanan merupakan bagian dari pesanan, namun lebih rinci, dan kelas ini berfungsi sebagai summary atau kesimpulan atas pesanan pelanggan, dan juga untuk mengecek apakah pesanan tersebut sudah benar atau belum. Dan jika belum, pelanggan dapat mengedit di pesanan. Jika pesanan memiliki atribut yaitu ID pesanan, informasi ID pesanan produk yang dipesan, ID produk atau informasi produk yang dipesan, nama produk, informasi nama produk yang dipesan, jumlah produk, informasi jumlah produk yang dipesan, harga produk yaitu informasi harga produk yang dipesan, dan total informasi total keseluruhan produk yang dipesan. Pada kelas ini memiliki metode view, itu untuk melihat detail pesanan yang dipesan oleh pelanggan dan disimpan untuk menyimpan jika semua pesanan telah benar. Jadi untuk pelanggan, detail pesanan ini hanya view dan simpan. Karena jika ingin mengedit pesanan kembali, harus pada menu ke pesanan tersebut. Selanjutnya yaitu kelas produk. Pada kelas produk merupakan bagian dari detail pesanan di mana produk ini sebagai informasi produk apa saja yang dipesan oleh pelanggan. Produk memiliki atribut yaitu ID produk, informasi produk secara khusus, dan setiap produk memiliki ID. Nama produk, informasi nama produk. Jumlah produk yaitu informasi jumlah produk yang tersedia, dan harga produk, informasi harga produk yang tertera. Pada kelas ini juga memiliki metode yaitu input untuk mengedit produk sesuai permintaan pelanggan, add untuk menambah jumlah, edit untuk mengedit jika terjadi kesalahan dan dapat diperbaiki kembali, cari untuk mencari produk, hapus untuk mengedit produk yang tidak sesuai dengan keinginan, simpan untuk menyimpan produk. Ini adalah kelas produk, jadi uh, pelanggan dapat memilih produk batik pada di sini yang berhubungan langsung pada detail pemesanan, gitu one to many. Selanjutnya yaitu kelas aktivitas pesanan. Pada kelas aktivitas pesanan ini dapat diakses oleh pelanggan sebagai memantau kondisi pesanan yang telah dipesan atau memantau status pesanan, dan juga dapat diakses oleh admin sebagai update status pesanan pelanggan. Pada kelas ini memiliki atribut yaitu status produk jadi, untuk informasi bahwa produk berarti sesuai dengan desain atau permintaan pelanggan telah jadi, status pengemasan sebagai informasi pengemasan pesanan, dan status pengiriman sebagai informasi pengiriman atau pesanan pelanggan, dan update pengiriman oleh admin. Dan kelas ini juga memiliki metode yaitu view untuk melihat atau memantau kondisi produk yang dipesan oleh pelanggan. Update untuk informasi status pesanan oleh admin, simpan untuk menyimpan aktivitas pesanan tersebut. Ini adalah aktivitas pesanannya, ini oleh pelanggan dan untuk admin saja. Ini adalah one to many, ini juga sama one to many. Selanjutnya yaitu kelas pengiriman. Pada kelas pengiriman merupakan bagian dari kelas aktivitas pesanan sebagai informasi pengirim yang diorganisir menjadi satu melalui aktivitas pesanan sehingga lebih mudah dalam memantau atau mengelola. Pada kelas ini memiliki atribut yaitu ID pengiriman atau informasi dari ID pengiriman pesanan tersebut, biaya pengiriman atau informasi biaya pengiriman yang ditanggung oleh pelanggan, status pengiriman atau informasi status pengiriman pesanan, dan wilayah pengiriman, yaitu informasi wilayah pengiriman pesanan yang akan diantar ke tempat tujuan. Pada kelas ini memiliki metode update untuk mengupdate status pengiriman, input untuk menginput seperti alamat pesanan dan lain-lain, edit untuk mengedit dan dapat diperbaiki kembali, hapus untuk menghapus jika terjadi kesalahan, simpan untuk menyimpan. Untuk pengiriman,
pada diagramnya seperti ini. Jadi ini merupakan bagian dari aktivitas pesanan. Selanjutnya yaitu kelas pengemasan. Ada kelas pengemasan. Pengemasan merupakan bagian dari kelas aktivitas pesanan sebagai informasi pengemasan yang diorganisasi menjadi satu melalui aktivitas pesanan sehingga lebih mudah dan memantau atau mengelola. Jadi pengemasan juga prosesnya seperti pengiriman juga. Dan pengemasan ini memiliki atribut yaitu ID pengemasan, informasi mengenai ID pengemasan, status pengemasan yaitu informasi mengenai status pengemasan apakah sedang dikemas atau belum, ID produk berhubungan pada produk yang akan dikemas, dan memiliki metode update untuk mengupdate status pengemasan dan simpan untuk menyimpan. Selanjutnya yaitu kelas desain permintaan. Kelas desain permintaan ini adalah bagian dari aktivitas pesanan dan diakses oleh karyawan untuk informasi status apakah produk sudah jadi atau belum. Pada kelas ini memiliki atribut ID pesanan desain, informasi ID pesanan desain yang desain, gambar desain jika pelanggan upload permintaan desain dengan gambar, status produk jadi, informasi mengenai status yang nantinya akan diupdate pada aktivitas pesanan. Dan pada kelas ini juga memiliki metode yaitu ada metode input untuk mengirimkan permintaan desain sesuai dengan keinginan pelanggan, edit untuk mengedit jika terjadi kesalahan dan dapat diperbaiki, hapus untuk menghapus jika terjadi kesalahan dan simpan untuk menyimpan. Dan ini merupakan detail uh, uh, desain permintaan yang merupakan bagian dari aktivitas pesanan dan diupdate oleh karyawan. Ini untuk atribut dan ini untuk metodenya. Selanjutnya yaitu kelas desain permintaan. Kelas desain permintaan merupakan bagian dari aktivitas pesanan. Ini sudah. Selanjutnya yaitu kelas karyawan. Yaitu pada kelas karyawan mengakses desain permintaan untuk informasi adanya pesanan sesuai permintaan pelanggan dan update status bahwa produk telah jadi melalui aktivitas pesanan. Pada kelas ini memiliki karyawan, yaitu informasi dari ID karyawan sendiri, dan nama karyawan, informasi nama karyawan, dan kelas karyawan memiliki metode, yaitu update untuk mengambil status pesanan permintaan dan simat untuk menyimpan dari atas update status pesanan tersebut. Selanjutnya yaitu ada kelas laporan. Pada kelas laporan dapat diakses oleh admin untuk menginputkan laporan dan pemilik untuk memantau laporan. Pada kelas ini memiliki atribut ID laporan, yaitu informasi mengenai ID laporan, dan nama laporan atau informasi mengenai nama laporan yang akan dicari. Pada kelas ini memiliki metode yaitu input untuk menyebut laporan oleh admin, edit untuk mengedit laporan oleh admin, hapus untuk menghapus jika terjadi kesalahan dan dapat diperbaiki, hapus untuk menghapus jika terjadi kesalahan, view untuk melihat laporan simpan dan untuk menyimpan. View ini melihat laporan oleh pemilik dan admin juga bisa. Ini untuk laporannya dapat diakses oleh pemilik dan juga admin. Bantu menu. Satu pemilik dapat mengakses banyak laporan, satu admin dapat mengakses banyak laporan. Untuk uh, yang terakhir yaitu ada desain user interface atau antarmuka pengguna. Ini yang pertama ada desain registrasi dan login pelanggan. Jadi yang pertama ini merupakan desain tampilan awal ketika kita membuka aplikasi. Jadi di sini terdapat seperti iklan-iklan dan ini kita bisa mengskip jika diklik seperti ini. Atau juga disebut dengan tampilan welcome. Selamat datang ketika pelanggan pertama kali membuka aplikasi pembelian batik online atau aplikasi Gading Bencana ini. Kemudian register atau mendaftar. Untuk mendaftar, kita bisa mendaftar melalui Google. Ini bisa langsung otomatis terdaftar, Twitter, Facebook, dan Instagram. Atau kita juga menginputkan nama lengkap, username, alamat email, nomor telepon, dan password. Kemudian jika masalah data diri sudah benar semua, bisa klik buat akun. Selanjutnya ini merupakan tampilan login pelanggan. Jadi setelah mendaftar tersebut, pelanggan dapat langsung login dengan menginputkan username atau nomor telepon dan password dan masuk. Kemudian masuk. Jika misal ada kesalahan pada username, sistem tersebut akan menambahkan seperti password salah atau username salah, dan kemudian pelanggan juga dapat kembali menginputkan dan masuk hingga pelanggan dapat berhasil login. Selanjutnya adalah desain home atau beranda ini. Jadi ini berisi seperti ada diskon atau iklan dari batik tersendiri, ada search bar, dan ada produk-produk yang ditampilkan. Di sini ada
nama produk, dan juga harga yang tertera. Dan ketika pelanggan ingin menyukai salah satu batik ini, dapat langsung mengklik ini dan akan beralih kepada menu pemesanan. Nah, ini untuk menu pemesanan. Jadi ketika pelanggan mengklik batik yang disukai, akan muncul detail batik tersebut. Nah, detail batik ini berfungsi sebagai agar pelanggan tahu secara rinci batiknya tuh seperti apa, ukurannya apa, ukurannya berapa, jenis ukurannya apa, dan ini juga ada harganya juga. Dirasa batik ini cocok, pelanggan dapat langsung memesan batik tersebut. Selanjutnya untuk pesanan ini, selanjutnya jika pelanggan ingin memiliki pesanan sesuai permintaan, dan jika pelanggan desain pemesanan sesuai permintaan, jadi pelanggan yang nama pelanggan dan alamat ini akan terinput otomatis. Kemudian jasa pengirim ini pelanggan dapat memilih dan voucher jika pelanggan dapat voucher, detail pesan pengiriman jika pelanggan ingin menginputkan pesanan tersebut. Dan ini ada harga produk yang tertera dan total. Dan jika cocok, pelanggan dapat langsung membayar produk tersebut. Kemudian ada desain detail pesanan. Ini jika sudah memesan tersebut, ini ada ID nomor pesanan, ada nama pelanggan dan alamat pengiriman yang terinput secara otomatis. Jasa pengiriman, ini pelanggan dapat memilih, voucher juga dapat meng-apply. Kemudian ada nama produk di sini, jumlah, ini pelanggan bisa menambahkan harga produk, akan terinput otomatis, dan total juga akan terinput otomatis. Dan catatan jika pelanggan ingin memiliki catatan atau sesuatu yang ingin disampaikan pada admin di sini. Kemudian jika datanya sudah benar, maka pelanggan dapat klik bayar. Ada detail pemesanan sesuai permintaan. Ini adalah permintaan dari pelanggan. Jadi pelanggan itu sebenarnya bisa mengupload gambar permintaan tersebut. Dan ini merupakan permintaan misalkan pelanggan ingin kain berwarna hijau atau ukurannya diubah, kainnya ingin jenis kainnya berbeda seperti mori atau apapun, ukurannya ingin diubah dan warna ingin hijau dan lain-lain. Dan jika terasa sudah benar, pelanggan dapat klik simpan. Ini merupakan desain bukti pemesanan. Dilakukan oleh pelanggan dalam bukti pemesanan terdapat nomor pemesanan, terdapat diterima oleh, dan waktu penerima dan status pemesanan. Ini sebagai bukti kalau pesanan telah sampai pada tangan pelanggan. Kemudian jika sudah akan klik selesai. Kemudian yang terakhir pada pelanggan yaitu desain akun dan aktivitas pesanan. Di sini ada menunya, yaitu pelanggan nanti dapat mengedit nama, dan ini username yang telah dibikin pada form register, atau juga pelanggan juga dapat mengubah bentuk profil. Kemudian pada ini ada menu akun saya, jika pelanggan ingin mengubah seperti alamat dan lain-lain. Payment detail ini merupakan jika pelanggan misal metode pembayarannya seharinya ingin menggunakan bank, maka pelanggan dapat mengisi CC kartunya tersebut, dan dan ketika akan membayar pada pembayaran tadi akan terinput otomatis pembayaran yang ingin digunakan. Dan aktivitas pesanan saya ini merupakan pelanggan dapat memantau aktivitas pesanan seperti estimasi produk jadi, pengemasan dan pengiriman. Kemudian setting jika ingin melakukan perubahan pada aplikasi, dan logout jika pelanggan ingin keluar dari aplikasi. Yang selanjutnya yaitu ada desain login admin dan pemilik. Jadi tampilannya itu sama, karena prosesnya juga sama. Jadi loginnya seperti ini, menginput username, password, kemudian masuk. Jika gagal, akan ada pesan kesalahan dan dapat memulihkan kembali. Kemudian adalah informasi pemesanan dari pelanggan. Ini adalah informasi pemesanan dari pelanggan. Misalnya di sini ada beberapa menu. Misalnya ada informasi bahwa terjual ID batik ini, motif ini,
tanggal sekian, nama pelanggan sekian, nomor penjual ini, dan pelanggan dapat mengupdate konfirmasi tersebut atau statusnya sudah selesai, berarti uh, pesanan tersebut sudah sampai ke tangan pelanggan dan statusnya juga selesai. Jika belum, maka akan masih dalam proses dan statusnya akan seperti ini. Kemudian informasi permintaan pesanan pelanggan sesuai dengan desain sendiri, jadi seperti ini. Ini berkaitan dengan karyawan tadi, misal kalau batik sudah jadi akan dikirim ke sampaikan ke admin dan admin dapat langsung mengemas dan mengirimkan. Dan statusnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini merupakan permintaan dari pelanggan tersebut, misalnya kain moiri ukuran berkali 6, warna merah hitam. Dan catatannya tidak ada. Kemudian desain update produk admin, jadi ini admin dapat mengupdate stok produk dengan cara menginputkan nama jenis batik dan harga batik dan juga jumlah stok yang tersedia. Kemudian yaitu desain konfirmasi permintaan pesanan oleh karyawan. Jadi kalau misal ada desain permintaan pesanan dari pelanggan, maka jika ini permintaannya dan dan karyawan dapat langsung mengkonfirmasi, dan konfirmasi ini maksudnya untuk segera memproses batik sesuai desain tersebut. Kemudian ada desain laporan oleh admin dan pemilik. Jadi yang terakhir ini adalah desainnya untuk admin sendiri. Admin dapat menentukan laporan per tanggal berapa, per bulan berapa, dan per tahun sesuai dengan periode tertentu. Untuk pemilik dapat memantau hasil laporan yang telah diinputkan oleh admin. Jadi ini bisa diubah-ubah sesuai keinginan pemilik atau sesuai dengan periode tertentu. Dan untuk ketika klik tinjau akan menampilkan laporan penjualan atau laporan pemesanan pada penjualan batik toko Gading Kencana. Selanjutnya yaitu output desain laporan pemesanan. Ini adalah seperti ini outputnya. Pada gambar atas merupakan output laporan pemesanan yang telah selesai sesuai dengan periode tertentu. Terdapat tanggal, waktu selesai pemesanan, nama pemesanan, ID, batik, dan produk. Nama batik, jumlah yang terjual, dan harga. Adapun total pemesanan yang telah terjual sesuai dengan periode tertentu. Jadi ini pemesanan bisa dicek oleh output ini bisa dicetak atau dicek oleh pemilik, dan ini juga sebagai informasi apakah usahanya itu rugi atau mengalami atau keuntungan atau untung. Kemudian ada atau desain laporan permintaan pesanan sesuai permintaan atau desain pelanggan itu juga seperti ini. Hasilnya hampir sama, namun ini sesuai desain dari pelanggan. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.